Perkenalkan, nama saya Agil Haryo Saputro dari Prodi Ilmu Administrasi Negara NPM 204000041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Miladiani, NPM 204000048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Puspita, NPM 204000049. Halo, saya Widya Pratiwi, NPM 204000050. Perkenalkan, nama saya Sri Hartanto. Saya dari Prodi Administrasi Negara, NPM saya 2040075. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber kebenaran, yaitu satu ilmu, kedua filsafat, ketiga agama, dan yang kedua yaitu peran agama Islam bagi manusia. Kebenaran merupakan sifat dari pengetahuan, sebagaimana pengetahuan dapat dibedakan atas dasar berbagai kriteria penggolongan. Demikian, berkenan dengan kebenaran, pengetahuan yang digolongkan atas dasar beberapa kriteria. Pertama, atas dasar sumber atau asal dari kebenaran pengetahuan dan dapat bersumber antara lain fakta empiris atau kebenaran empiris. Yang kedua, wahyu atau kitab suci atau kebenaran wahyu. Yang ketiga, fiksi atau fantasi atau dapat diartikan dengan kebenaran fiksi. Yang kedua, atas dasar cara atau sarana yang digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Antara lain dapat menggunakan indera atau kebenaran inderawi, akal budi atau kebenaran intelektual, intuisi atau kebenaran intuitif atau iman dan iman atau kebenaran iman. Yang ketiga, atas dasar bidang atau lingkup kehidupan, membuat pengetahuan diusahakan dan dikembangkan secara berbeda, antara lain pengetahuan agama atau kebenaran agama. Yang kedua, pengetahuan moral atau kebenaran moral. Yang ketiga, pengetahuan seni atau kebenaran seni. Yang keempat, pengetahuan budaya atau kebenaran budaya. Yang kelima, pengetahuan sejarah atau kebenaran historis. Pengetahuan hukum atau kebenaran yuridis, pengetahuan politik atau kebenaran politik, dan yang keempat, atas dasar tingkat pengetahuan yang diharapkan dan diperolehnya, yaitu pengetahuan biasa sehari-hari atau ordinary knowledge, memiliki kebenaran yang sifatnya subjektif, amat terikat pada subjek yang mengenal. Pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge menghasilkan kebenaran ilmiah. Pengetahuan filsafat atau philosophical knowledge menghasilkan kebenaran filsafati. Pengetahuan terbukti benar dan menjadi benar oleh kenyataan yang sesuai dengan apa yang diungkapkan pengetahuan tersebut. Sejak awal kelahirannya, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Salah satu pencerahan yang dibawa oleh Islam bagi manusia adalah pemikiran secara ilmiah yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ilmu merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran, bahkan kata alif lam mim dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Ilmu adalah hal sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan serta prediksi yang dapat diuji melalui metode ilmiah tentang alam semesta. Ilmu memiliki 4 fungsi, yakni yang pertama, mendeskripsikan, yang kedua, menjelaskan, yang ketiga, memprediksikan, yang keempat, mengontrol atau mengendalikan. Ilmu memiliki kebenaran yang bersifat relatif. Kemudian, kebenaran dalam studi ilmiah dapat dipandang beragam, yaitu yang pertama, kebenaran yang berikat dengan kualitas pengetahuan. Kebenaran ini bersifat subjektif, relatif, absolut, intersubjektif,
dan kebenaran yang bersifat dogmatif atau absolut. Yang kedua, kebenaran yang dikaitkan dengan sifat-sifat atau karakteristik dari berbagai cara atau dengan cara penginderaan atau ratio. Intuisi dengan keyakinan. Kebenaran ini harus dibuktikan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi, yaitu apabila seseorang membangun melalui indera, maka ia membuktikan kebenaran itu harus dengan indera pula, tidak bisa dengan yang lainnya. Yang ketiga, kebenaran yang diikat atas ketergantungan. Artinya, nilai kebenaran itu amat tergantung pada subjek dan objek yang memiliki pengetahuan itu. Maka, filsafat ilmu sebagai refleksi filsafat yang tidak pernah berhenti mencari dan menemukan keberadaan ilmu sangat penting dijadikan sebagai landasan untuk memperoleh kebenaran dalam ilmu. Selanjutnya, filsafat adalah studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan. Soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat memiliki kebenaran yang bersifat relatif dan tidak ada satupun yang mutlak sempurna. Jika satu masalah tidak terjawab dengan ilmu pengetahuan, maka filsafat pun memberikan jawaban dugaan, spekulasi, terkaan, sangkaan, dan perkiraan. Cara berpikir filsafat adalah radikal, sistematik, dan universal. Radikal bermakna berpikir sampai ke akar-akarnya, tidak tergantung-gantung, sampai dengan berbagai konsekuensinya, dengan tidak terbelenggu oleh berbagai pemikiran yang sudah diterima umum. Sistematik artinta berpikir secara teratur dan logis dengan urut-urutan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian universal, artinya berpikir secara menyeluruh, tidak pada bagian-bagian khusus yang sifatnya terbatas. Kemudian, agama merupakan kumpulan aturan tentang cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan harus dibaca serta memiliki sifat yang mengikat. Agama memiliki sifat kebenaran yang mutlak. Kemudian, agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapat kebenaran, menurut teori agama, adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran yang mutlak tersebut. 3 teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi, yaitu kebenaran merupakan kesesuaian antara data atau statement dengan fakta atau realita. Kedua, teori koherensi, yaitu kebenaran ditegakkan atas hubungan keputusan baru dengan keputusan-keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu teori pragmatis. Sebuah proposisi dinyatakan sebagai suatu kebenaran apabila berlaku, berfaedah, dan memuaskan. Dengan demikian kesimpulannya bahwa kebenaran merupakan suatu kesetiaan, keputusan, atau fakta untuk keputusan yang tidak bisa dibandingkan dengan fakta atau realitas, maka jalan yang ditempuh adalah menghubungkan keputusan tersebut dengan keputusan yang lain yang telah teruji kebenarannya,
Setelah itu diuji berdasarkan kegunaan dan akibat-akibat praktis dari putusan tadi. Peran agama Islam bagi manusia. Pengertian, Islam adalah syariat-syariat Allah yang diturunkan kepada semua nabi dan rasul. 1. Agama Islam sebagai penuntun umatnya pada jalan yang benar sesuai dengan surat Al-Fatihah. 2. Agama Islam sebagai rambu-rambu atau peraturan dalam hidup. 3. Agama Islam menjadikan manusia berkualitas dari sisi spiritual, intelektual, dan moral sehingga tercipta perdamaian global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.